Reino Ramaputra Barak atau hanya Reino Barak lahir di Jakarta, tanggal 21 Juni tahun 1984, umur 35 tahun. Adalah penjabat wakil presiden senior pengembangan usaha di Global Mediacom. Dia dikenal sebagai tokoh kunci yang melatar belakangi terciptanya serial tokusatsu pertama Indonesia, Bima Satria Garuda. Dia menikah dengan Syahrini penyanyi di Jepang pada tanggal 27 Februari tahun 2019. Sejak lulus dari jurusan International Finance dan International Economics di American University di Paris, Prancis pada tahun 2007, ia memulai pengalaman kerjanya sebagai Equity Officer di Merrill Lynch di Tokyo di mana kakek neneknya berdomisili. Pada tahun yang sama ia pindah ke Marcus dan Partner Corporate Law Firm sebagai Associate. Setelah itu ia kembali hijrah ke Ernst & Young Indonesia untuk posisi penasihat transaksi. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, kita lanjut. Pada November tahun 2008 ia masuk ke jajaran staf PT Global Mediacom terbuka sebagai Business Development Manager dan Corporate Finance. 1. Global Mediacom yang dulunya bernama PT Bimantara Citra Terbuka adalah perusahaan investasi milik Media Nusantara Citra (MNC) yang menaungi seluruh perusahaan media dan telekomunikasi MNC, seperti RCTI, Koran.Sindo, Okezone.com, dan Indovision. Reino sempat turut mengurus hubungan antara MNC dan perusahaan Jepang terkait grup idola JKT48. Reino juga aktif memberikan masukan tentang pentingnya program anak yang mendidik untuk bisa ditayangkan di Indonesia tanpa mengesampingkan sisi bisnis dan keuntungan. Dia pernah mengusulkan beragam program kartun, tetapi tidak ada yang bertahan lama. Untuk merealisasikan mimpinya membuat program anak yang ideal dan model bisnis yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia, Reino berkunjung ke Jepang di Ishimori Productions, perusahaan yang sudah 75 tahun memproduksi serial anime dan tokusatsu, termasuk Satria Baja Hitam. Atas persuasi Reino, Ishimori Productions setuju untuk mendukung rencananya. Ishimori Productions mendesain serial dan cerita yang diajukan Reino, termasuk supervisi dalam pembuatan kostum, koreografi pertarungan, dan penyutradaraan. Reino tidak menyerahkan sepenuhnya produksi Bima pada pihak Jepang dan tetap mengutamakan peran kru produksi lokal dalam produksi serial tokusatsu berlatar Indonesia pertama tersebut. Reino juga mencari dukungan perusahaan mainan terbesar Jepang, Namco Bandai Holdings Inc. Walaupun sudah mendapat dukungan Ishimori Productions, meyakinkan perusahaan mainan besar tersebut tidak mudah karena menurutnya saat itu di Indonesia bisnis licensing masih sangat kecil. Namun karena Bandai termasuk perusahaan yang cukup sukses di Indonesia seperti melalui produk mainan Power Rangers dan Ben 10 yang sangat laku, mereka kemudian setuju untuk mencoba. Setelah mengamankan perjanjian-perjanjian bisnis tersebut pada tahun 2011, Reino mulai melakukan riset mendalam untuk menciptakan pahlawan super pertamanya. Dia memilih nama Bima karena nama ini mudah diingat dan diucapkan. Alasannya juga karena nama tersebut sederhana sehingga biaya pemasarannya tidak tinggi. Reino juga mengungkapkan keinginannya agar dari serial ini, anak-anak generasi muda tertarik mencari tahu dari mana nama Bima sesungguhnya, yang merupakan tokoh dari cerita klasik Mahabharata. Dia akhirnya mematenkan nama Bima Satria Garuda. Serial TV. Keuntungan yang didapat dari serial tersebut menurut Reino bukanlah dari komersial televisi namun dari bisnis licensing yang dia terapkan, seperti merek motor Suzuki yang telah memasarkan model motor Satria FU150 dengan Christian Loho, pemeran Bima, sebagai bintang iklannya. Menurut Reino, penjualan produk mainan Bima yang diproduksi serial Bima Satria Garuda pun mulai ditayangkan tanggal 30 Juni tahun 2013. Reino mengatakan bahwa anggaran untuk memproduksi satu episode Bima Satria Garuda setara dengan anggaran sebuah film cerita bioskop, sehingga dia mendapatkan tentangan dari direksi Global Mediacom. Namun serial ini terbukti menjadi sukses meskipun menelan biaya yang sangat besar untuk sebuah serial TV. Keuntungan yang didapat dari serial tersebut menurut Reino bukanlah dari komersial televisi namun dari bisnis licensing yang dia terapkan, seperti merek motor Suzuki yang telah memasarkan model motor Satria FU150 dengan Christian Loho, pemeran Bima, sebagai bintang iklannya.
Menurut Reino, penjualan produk mainan Bima yang diproduksi Bandai memuaskan sehingga Bandai turut mendukung serial ini untuk ditayangkan di luar negeri selain Indonesia. Rencana Reino sendiri adalah untuk menciptakan tokoh pahlawan super Indonesia. Reino adalah putra dari Rosano Barak, penjabat presiden komisaris Global Mediacom yang berdarah Jepang Indonesia. Ibunya sendiri juga berdarah asli Jepang, sehingga dia fasih berbicara bahasa Jepang. Walaupun tumbuh dalam kultur dan filosofi budaya Jepang yang kental, Reino tumbuh di Jakarta dan sempat bersekolah di Al-Azhar Pusat. Reino juga tumbuh di era populernya superhero Jepang, baik itu anime, maupun tokusatsu. Serial tokusatsu seperti Kikaider, Inazuman, Kamen Rider, Cyborg 009, Gavan, Ultraman, tidak asing baginya. 2. Reino juga adalah adik dari Rangga Maya Barak, istri sutradara Gareth Evans. Reino pernah menjalin hubungan dengan artis Sandra Dewi. Hubungan tersebut berlangsung selama 3 tahun sebelum berakhir karena perbedaan agama yang dianut keduanya. Reino juga pernah berhubungan dengan Elsa Kurniawan, seorang pengusaha mode dan anak seorang pengusaha. Walau hubungan ini direstui oleh ayahnya ke jenjang perkawinan, hubungan tersebut berakhir. Pada akhir 2013, Reino diketahui telah berhubungan dengan artis Luna Maya. Pada tanggal 27 Februari tahun 2019, Reino resmi mempersunting Syahrini yang digelar di Jepang. Nah, itulah kisah perjalanan hidup Reino Barak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komen di bawah, tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, terima kasih.